Shalom, perkenalkan nama saya Tinus Sahe. Saya adalah mahasiswa STFT KKI ISKI Jayapura. Mari sebelum kita melihat dari tema yang dikasih oleh Kamki, mari kita berdoa. Shalom Tuhan Yesus yang baik, kita sebelum mendengar firman-Mu kita berdoa agar Engkau hadir di tengah-tengah kita. Waktu dan tenaga serta kesempatan yang akan kita pakai saat ini serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Shalom untuk kita semua. Ringkasan khotbah saya sebagai berikut. Tema yang saya dapat adalah pulihkan bangsa kami. Subtema, mewujudkan kepemimpinan pemuda Kristen yang transformatif dan inovatif. Di sini ada 4 poin yang saya angkat. Bagian pertama, pendidikan dan kesehatan. Kedua, perdamaian. Ketiga, pemilu 2024. Keempat, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagian pendahuluan. Kata pulihkan berasal dari KPPI, kata dasar pulih. Memulihkan biasanya merujuk pada proses pemulihan atau pengembalian sesuatu pada kondisi semula setelah mengalami kerusakan. Ini juga dapat mencakup pemulihan kesehatan fisik setelah sembuh dari sakit, tergantung pada konteksnya. Contohnya, ketika seseorang baru sembuh dari sakit, tidak harus pergi kerja, tetapi perlu istirahat untuk memulihkan kesehatannya kembali. Dalam bacaan ini, dikatakan pulihkan bangsa kami, berarti bangsa Israel tidak baik-baik saja. Iya kan? Berarti apa yang terjadi dalam bangsa Israel? Mari kita belajar bersama-sama dalam bacaan ini. Ternyata bangsa Israel mengalami kemerosotan sehingga ada pemulihan yang akan Tuhan buat bagi mereka. Isi Alkitab. Kitab Mazmur pasal 80 adalah suatu doa yang menjelaskan bahwa kerinduannya akan pemulihan dan perlindungan dari Allah terhadap bangsa Israel. Pasal ini juga menceritakan kesedihan atas keadaan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada masa itu. Maka bagian ini diibaratkan sebagai kebun anggur yang dijaga ketat oleh Allah sendiri. Mazmur ini melukiskan suatu bangsa yang telah runtuh perlindungan ilahi mereka dalam makan roti, cucuran air mata, dan menjadi sasaran ejekan. Dengan kerendahan hati mereka sangat bermazmur berkali-kali memohon lewat doa kepada Allah agar Allah menunjukkan kembali atas bangsa Israel dan berseru kepada namanya. Perasaan yang terungkap dalam Mazmur ini merupakan ciri khas keadaan dan doa dari bangsa Israel kepada Allah. Dari bacaan ini kita akan belajar beberapa hal tentang pemulihan bagi bangsa Indonesia. Bagian yang pertama, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan kita mengalami perubahan terus-menerus. Masalahnya di mana? Siapa yang salah? Dalam dunia pendidikan, kurikulum dibuat selalu berubah-ubah. Ini salah siapa? Mari kita melihat satu persatu. Pemerintah ganti aturan, kementerian buat kurikulum baru, maka siswa bingung aturan mana yang harus siswa ikuti, kurikulum mana yang harus siswa ikuti. Mohon maaf, kami di Papua guru jarang masuk kelas untuk mengajar. Kenapa? Ada apa bagian ini? Merasa letak geografis sangat terlalu jauh, SK di kampung, tinggal di kota. Menjadi masalah bagian ini. Teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan sebagai guru atau dosen, tugas dan tanggung jawab harus dilakukan dengan baik. Bukan SK di kampung tinggal di kota. Dosen mengalami hal yang sama, tidak mengajar di kelas, hanya kasih tugas saja. Sekarang siapa yang salah, mahasiswa atau dosen? Kalau dosen seperti itu, mahasiswa harus rajin belajar mandiri. Bukankah kita dinamakan dengan kampus merdeka, kurikulum merdeka? Artinya bahwa belajar mandiri bukan harus kita harapkan dari dosen saja. Kesehatan masyarakat di Papua tidak jaga baik. Kenapa? Masyarakat banyak buat alasan ketika mereka sakit. Rumah sakit yaolah, uang rumah sakit mahal lah, dan tidak ada uang. Ini juga harus perhatikan dengan baik tentang kesehatan. Kita sebagai pemuda Kamki, kita harus turun memberikan sosialisasi ke masyarakat yang tidak mengerti kesehatan mereka sendiri. Kita berikan contoh kepada mereka. Kalau mandi tidak pakai sabun akan kena penyakit kulit. Maka harus mandi pakai sabun. Supaya mereka membuka wawasan tentang kesehatan mereka juga harus dijaga. Bagian kedua, perdamaian. Akhir-akhir ini kita lihat kurangnya perdamaian. Maka kita sebagai pemuda gereja, pemuda Kamki harus lahir pada sebagai pembawa damai seperti Tuhan Yesus Kristus. Bukan kita memecah belah lagi ketika ada pertengkaran. Jangan kita lihat dari keluarga atau uang, tetapi kita harus lihat dari sisi yang benar. Pemilu 2024.
Saat ini kita sudah dekat pemilu tahun depan. Siapa yang Tuhan tunjuk untuk terpilih jadi pemimpin, dialah yang terbaik dari yang baik. Jangan sampai kita memecah belah dari pemilihan ini, membuat kita yang awalnya akrab akhirnya membawa kita ke dalam permusuhan. Karena saya dukung si A, kau dukung si B. Ini salah, pemuda Kristen harus tampil beda. Keempat, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak akhir-akhir ini mendapatkan kekerasan, berarti harus ada pemulihan yang terjadi. Kita sebagai pemuda, baik putra maupun putri, kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua kita supaya mereka mengerti jangan sampai ada perempuan dan anak yang sasaran. Kekerasan kenapa terjadi? Karena tidak memiliki kasih dalam keluarga dan selalu beralkohol atau miras. Kalau memiliki kasih dalam keluarga, kita akan menghargai istri, suami, dan anak, dan tidak akan beralkohol atau miras. Maka harus ada pemulihan yang terjadi dalam keluarga. Adalah apa? Adalah memiliki kasih. Bagian penutup. Jangan sampai masalah di Israel dan Palestina justru tanah air kita menjadi hancur. Maka saya mengajak pemuda Kristen se-Indonesia sebagai pemuda KAMKI, cintailah produk-produk Indonesia ini dengan baik atau utuh. Indonesia ini adalah negara kesatuan bangsa. Jadi kita pemuda KAMKI jadi solusi di setiap aspek kehidupan masyarakat dan bernegara. Jangan lupa juga menganut agama kita masing-masing sebagai salah satu kesetiaan kita terhadap Tuhan yang hidup itu sendiri. Karena dalam tema pulihkan bangsa kami ini berbicara kepada semua orang percaya dimanapun kita berada, secara pribadi maupun kelompok, yang kita mengalami kelimpahan hidup, kuasa, dan kebenaran akan sebagaimana kebenaran Allah, sebagaimana dijanjikan dalam firman. Kita harus berdoa agar Allah mau membaharui kita lewat Roh Kudus. Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Shalom.